Oke, selamat malam guys. Malam ini gue kedatangan seorang YouTuber juga, Iqmal. Malam ini kita akan membahas tentang ini ya, pembahasan hantu. Ya, pembahasan tentang horor mistis. Oke, tonton aja. Oke, Mal. Gini, gue kalau ngomongin tentang mistis, gue tuh orang yang sangat penasaran tentang hal-hal gaib gitu. Gue sejak SD, SMP, pokoknya sampai sekarang gue masih penasaran tentang gaib. Menurut lu, gaib itu apa sih? Kalau menurut gua sih gaib itu sesuatu yang tidak terlihat. Ya, Cuma orang tertentu yang bisa melihat gitu. ya. Nah, gue penasaran sama yang namanya gini ya. Banyak teman-teman gue ya yang datang ke sini pada ngomongin masalah rumah gue nih. Kalau dia masuk ke rumah gue, khususnya di dalam kamar ini, mereka banyak ngerasain hawa-hawa yang panas kayak panas gitu. Ya. Kadang-kadang cuacanya lagi hujan kan dingin tuh. Nah, dia ngerasa panas gitu. Ya bisa dibilang sini ada sosok anak kecil gitu. Anak kecil ya. Ya, anak kecil. Ya emang gitu. Kemarin gue maaf ya, ini kemarin gue pernah coba ke ustadz gitu. Ustadz itu ngomong ya gitu, persis kayak lu bilang barusan, Sosok anak kecil gitu. Yang lari-lari di sini kan, Bermain di ruangan ini. ya. Emang sering gue dengar kadang-kadang gue sendirian di rumah, gue dengar ada bunyi orang jalan di sini kan, orang ngetok pintu kayak gitu. Coba kalau menurut lu, Nah gini, coba pernah nggak melihat sosok bayangan cewek melintas di depan jendela gini? nggak pernah lihat gitu. Oh, belum pernah. Emang gue nggak bisa lihat gitu kan. Jadi lu melihat apa di sini? Pernah kan lu juga sering main-main ke sini kan? Ya kayak kemarin malam gitu kan. Ya. Jam berapa ya? Jam 12, jam 1, jam 1. Oh, yang kita lagi Iya. duduk di sini kan? Ya. Ada sosok bayangan cewek yang melintas di depan jendela gitu, 3 kali gitu. Yang ketiga tuh dia berhenti di jendela terus ngadap ke kita gitu. Nganggap kita. Ya. Gimana bentuk wajahnya tuh gimana? Kalau dibilang bentuk wajahnya tuh hancur lah pokoknya. Hancur lah. Iya, hancur lah. Itu kuntilanak nggak tuh? Bisa bilang gitu kuntilanak. Baju putih, rambut panjang, ini rambutnya ke depan gini, tapi pas dia berhenti langsung ngadap kita, nampak wajahnya gitu. Ya, dia memandang kita ya? Iya. Wah, itu serem juga itu. Ada teman gua tuh yang bisa juga indigo kan gitu kan. Kadang-kadang dia ngerasain hawa yang panas kan, kadang-kadang dia melihat sesuatu yang tak kasat mata gitu. Iya. Cuma orang-orang tertentu yang bisa melihatnya gitu. Bisa dibilang di lingkungan semua di lingkungan sini kan. Ya. Walaupun di luar, di dalam itu ada sosok. Contohnya di pohon mangga depan ini. Oh, mangga yang ada di depan tuh. Depan itu. Oke. Ada sosok perempuan yang lagi duduk di atas pohon mangga gitu. Ya. Gak apa-apa sih. Gini ya, lu bisa ngeliat yang kayak gitu tuh dari umur berapa? Dari kejadian pas waktu SMP kelas 2. Kelas 2 ya? Ya. Kelas 2 itu udah bisa lihat gitu? Itu masih belum percaya gitulah. Kelihatannya kan masih gitu apa? Masih rabun gitu. Belum bisa membedakan gitu. Iya. Mana yang makhluk halus, mana yang manusia asli. Si asli. Ya, emang lu nyaman nggak bisa ngeliat gitu? Enggak nyaman lah. Nggak nyaman. Ya. Risih gitu. Risih ya. Cuma kalau udah keseringan lihat ini gitu kan, udah rasa terbiasa takut lah. Udah terbiasa. Rasa takut udah hilang ya. Dibilang hilang sih nggak juga, tapi masih ada juga rasa takut. Cuma pengen di dalam hati lu tuh ada pengen ini nggak? Pengen gua nggak mau lagi lihat kayak gitu. Pengen banget lah itu mah. Pengen banget ya. Ya, kita harus percaya juga yang gaib itu kan emang ada kan gitu. Kalau kita bawa agama ya contohnya kita harus wajib percaya yang gaib itu wajib kan. Iya. Ya. Cuma ya kita jangan terlalu percaya juga, contohnya kayak ini maaf ya lu indigo, bisa dibilang indigo kan belum tentu yang dia lihat itu asli, bisa jadi dia cuman mau nakutin gua doang kan gitu. Iya sih. Jadi syirik, jatuhnya tuh syirik. Seru ya pembahasan kita nih ya. Ya lumayan seru lah jam 2 malam gini kan. Nah, ya gua juga pernah ikutan sama dia bikin vlog, nyariin ini ya, gua merinding ini. Ikutan sama dia bikin vlog di daerahnya
di daerah sana tuh. Kalau nama desanya tuh Sungai Liu. Nyari hantu. Nyari hantu. Ada teman kita yang satunya itu hampir kesurupan ya. Ya, hampir kesurupan. Hampir kesurupan. Ya kalau ngomongin masalah gaib. Itu orang yang bisa melihat yang kayak gitu, yang tak kasat mata itu. Itu ada 2 versi. Nah, kalau lu ini masih di tingkatan indigo kan, ada lagi para ulama, contohnya ulama itu juga bisa melihat yang tak kasat mata. Nah, kalau menurut gua itu berbeda ya, kekuatan itu berbeda. Indigo ini mungkin lebih ke keturunan misal. Ya betul, bisa. Keturunan bisa. Cuma kalau ulama-ulama tuh gua percaya bahwa kekuatan itu, ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di sini ada nggak? Enggak, tadi barusan ada yang melintas anak kecil. Di mana? Di depan pintu. Depan pintu. Di sini. Iya, Emang kelihatan? Kelihatan. Ini kan pintunya Iya, ditutup. kelihatan. Kelihatan. Oh, berarti Cuman kakinya lewat gitu. Dibilang bisa tembus sih enggak juga, cuman masih buram gitu. masih buram ya. Oke. Jadi apalagi yang lu bisa lihat tuh? Yang sosok yang pernah lu lihat yang paling seram wajahnya itu apa? Manusia, setengah manusia, setengah binatang gitu. Setengah manusia, setengah binatang. Bisa dibilang harimau jadi-jadian gitu. Oh, harimau jadi Ya. Itu di mana lu? Itu bisa dibilang di ladang, di ladang tempat saya tinggal gitu ya. Oh di ladang, Iya. di hutan. Hmm. Itu gimana tuh harimau jadi-jadian tuh apa? Kepalanya manusia, Ya, paling manusia tapi hidungnya nggak bertulang gitu. nggak bertulang. Tapi kalau Hancur. dia pas pergi, Ya. ekornya nampak, ekornya pas pergi. Apa? Ya. Itu nggak ini ya, nggak gangguin kita manusia nggak? Ganggu sih enggak, tapi kalau kita bikin dia terganggu, bisa jadi kita diculik sama dia hilang gitu. Oh, diculik. Kesadaran kita ini hilang. Kayak gimana ya? Kayak ditarik sama sesuatu gitu. Itu emang cerita dari masyarakat atau emang nyata tuh diculik itu? Emang nyata pernah kejadian waktu udah lama juga sih, kayaknya gua belum lahir gitu. Ya. Dengan cerita dari kakek gitu kan. Ada yang pernah hilang tuh 2 hari ketemu. Pas 2 hari ketemu tuh dia pikirannya kosong gitu. Ya. Disuruh makan nggak mau, apa nggak mau. Iya. Ya, Jadi akhirnya disuruh gimana ya? Dirukiahin baru bisa berpikir jernih lagi dari pikir otaknya. oh, oke. Itu yang paling serem ya. Itu paling seram. Nah, kalau kuntilanak yang di kaca ini belum terlalu serem. Itu belum. Tapi yang bikin gua kaget itu pas dia berhenti langsung ada kesini mukanya. Itu yang bikin gua kaget. Mukanya itu marah atau gimana itu? Tatapannya kosong, kayak nggak ada ekspresi gitu. Oh, tatapannya kosong ya. Tatapannya kosong tapi mukanya hancur kayak belum darah gitu. Belum darah ya. Oke guys, ini teman gua Indigo Iqmal. Dia sudah dari kecil bisa melihat yang begituan, yang tak bisa, yang nggak bisa dilihat oleh kita. Nah, kalau gua percaya aja sih kalau masalah gaib. Contohnya di Al-Quran juga ada allazina yu'minuna bil ghaib. Kita harus percaya dengan yang gaib. Kalau kita nggak percaya dengan yang gaib, kita belum lengkap, rukun imannya itu belum lengkap. Oke guys, jadi gimana lagi nih? Ini kayaknya asik nih ceritanya ini. Lu pernah kesurupan nggak? Kalau kesurupan dari SMP lanjut ke SMA udah pernah. Udah pernah ya? Sering? Dibilang sering sih enggak, cuman waktu pertama kali gimana ya, setiap sesudah maghrib itu pasti pikiran gua nih kosong, ada yang bicara gua tatapin sampai diam gitu. Itu setiap maghrib gitu. Setiap maghrib. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang sih alhamdulillah udah enggak lagi. Udah enggak lagi. Oke. Oh ya, nih gua kan sama lu kemarin makan di pasar kan? Makan di pasar. Oh, waktu malam minggu kemarin. Ya, lu bilang coba lihat cowok itu. Nah, gua Oh iya, boleh berpikir kan? Iya. Gua berpikir kok lu nyuruh gua liatin itu cowok itu kan? Emang ada apa dengan cowok itu, emang ada apa? Enggak. Coba pikir secara logika gini kan. Dia kulitnya nggak terlalu putih. Iya. Tapi kalau kita dari dekat, wajahnya kayak berseri gitu, kayak bersinar, kayak orang alim gitu, bersinar. Oh, bersinar orang alim. Oke. Masuk akal nggak kamu? Ya bisa jadi dia pakai ini ya, pakai bedak. Pakai bedak gitu juga lah, nggak berseri, bersinar gitu. Ya. Jadi menurut lu itu apa tuh? Itu bisa dibilang pakai pemanis, atau belum ngerti pemanis itu kayak penarik perempuan atau susuk. laki gitu ya. Susuk Susuk lah. Oke.
Tapi yang dia pakai itu sejenis minyak digosok ke muka gitu. Emang lu bisa ngeliat kayak gitu ada orang-orang yang pakai gitu? Emang bisa? Bisa, walaupun sekarang udah nggak lagi, dulunya pernah bisa gue tengok. Ya. Jangankan waktu dia pakai sekarang. Ya. Waktu dia dulu make, tapi sekarangnya udah enggak. Oh ya. Itu gue juga bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi susuk itu bisa menarik perhatian ini ya, lawan jenis ya. Bisa. Ya. Susuk tuh banyak jenisnya ya. Kayak penarik pelanggan, pelaris toko, makanan gitu kan. Ya ya. Ada yang misalnya kayak udah kelamaan jomblo, tapi ngincar perempuan itu nggak kesampaian, terpaksa pakai susu kayak minyak-minyak gitu, biar perempuan yang kita incar tuh tertarik lagi sama kita. Kayak udah banyak itu. Udah banyak terjadi mah. Ya. Lu emang pakai itu? Wah, nggak pernah pakai. Jangan lah ya. Jangan. Biarpun jelek gini tapi Kita harus apa adanya lah. Ya, natural lebih baik itu. Itu kalau pakai pakaian yang begituan tuh bisa jadi Efek sampingnya buruk nanti itu pasti lah. efek sampingnya buruk, itu pertama. Yang kedua, kita lebih percaya dengan kekuatan dari yang kita pakai itu. Kita bisa dapatin cewek dengan minyak atau susuk yang kita pakai itu bisa jadi kita syirik kepada Tuhan. Oke, lebih baik kita natural aja kan gitu. Nah, lu tau nggak efek buruknya kalau pakai susuk kayak penarik Ya. pacar gitu, gimana ya? Kayak penarik perempuan gitu, penarik cowok gitu. Ya. Kadang setengah dari penjaga susuk itu, mohon maaf nih ya, ada yang minta bersetubuh dengan kita karena kita tuh udah make barangnya dia gitu. Nah, kalau minyak tuh kan dioles Iya, juga. dioles. Nah, kalau susuk tuh dimasuk pas Susuk itu ada yang kayak jarum, ada yang kayak batu mustika kecil tapi ditusuk di sini itu. Ya pokoknya di area wajah. Iya aja. Nah, kalau seandainya kita ini nggak mau lagi pakai yang begituan kan gitu. Nah, kita buang atau kita bakar. Nah, jadi isi yang di dalam minyak itu atau susuk itu marah nggak sama kita? Gangguin kita nggak? Kalau kita tanya itu pasti marah lah. Oh, Nggak mungkin juga lah kalau kita bertanya sama makhluk halus atau kasat mata gitu kan. Iya. Nggak mungkin juga lah bertanya. Itu tergantung kita sendiri. Kalau kita ikhlas untuk melepaskan dia dari tubuh kita, ya dianya harus mau nggak mau lah walaupun dia marah. Karena kita yang ngatur, bukan dia yang ngatur lah. Oke guys, jadi itu pembahasan kita tentang mistis. Ini udah jam 2. Nah, kalau pendapat gua, lu bilang mau ngelepasin, nggak mau lagi lihat-lihat yang begituan kan? Iya. Nah, sebaiknya lu rugi ya. Ya emang udah ada niat mau rugi ya. Ya, jadi insya Allah lu akan sembuh gitu. Nggak bisa lagi lihat-lihat gitu kan. Nah, kalau masalah gaib, kita wajib percaya. Cuma kalau kita percaya sama orang yang indigo, misal contohnya kan, maaf, itu bisa jadi syirik. Dia nggak melihat, dibilang melihat kan gitu. Cuman buat iseng nakutin teman gitu kan. Nah, jadi kita percaya, jadi jatuhnya kita syirik. Oke, lebih baik kita mempelajari ilmu agama. Nah, kalau ulama-ulama besar, habaib, itu mereka bisa juga melihat yang gaib-gaib gitu. Cuma mereka kekuatannya bukan kekuatan dari jin, dia dari Allah langsung. Nah, karena apa? Karena istiqomahnya menjalankan ibadah dan sunnah Rasulullah kan itu. Nah, kalau menurut gua, ini maaf, kalau menurut gua indigo itu ya kekuatannya itu bukan kekuatan dari Tuhan, kekuatan dari jin. Karena apa? Lu ngerasain nggak semenjak lu bisa ngeliat yang gaib-gaib gitu, lu merasa nggak jauh dari Allah? Itu berarti merasa Saya jadi gitu. Kalau kata Ustadz Abdul Somad, itu kalau kita bisa ngeliat yang kayak gitu, membuat kita semakin jauh dengan Allah, itu datangnya dari jin. Nah gitu, lu sadar kan sekarang kan? Nah gitu, kita ruqyah selesai sebelum lebaran kita harus ruqyah. 2 hari sebelum lebaran lah. Gitu guys. Oke. Mungkin itu aja pembahasan kita malam ini. Ambil positifnya, buang negatifnya. Kalau kalian percaya ya percaya aja ceritanya dari teman gue ini. Kalau enggak ya jangan dihujat teman gue ini. Oke? Kita saling berbagi cerita, nggak apa-apa. Oke, terima kasih telah menonton.